Bayangkan kamu jadi pramugari yang hidupnya sempurna. Karir tinggi, wajah dikagumi, masa depan cerah. Lalu, kamu jatuh cinta. Bukan pada pilot. Bukan pada pria kaya. Tapi, pada seorang kuli bangunan. Semua orang menghina. Keluarga menolak. Teman menertawakan. Bahkan pria berkuasa mencoba merebutmu dengan cara licik. Dan saat kamu mulai ragu, saat kamu hampir menyerah, suamimu dipermalukan di depan semua orang. Dihina, direndahkan, dijatuhkan sampai tidak punya harga diri. Kamu berdiri di sana, harus memilih cinta atau logika. Dan di detik paling menentukan itu, tiba-tiba, sekelompok pria berjas datang, menunduk hormat, dan berkata satu kalimat, "Pak, proyek miliaran itu sudah siap ditandatangani." Semua terdiam, dan kamu baru sadar, orang yang selama ini dihina sebagai kuli, ternyata adalah orang yang membangun segalanya. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit Malaysia masih berwarna pucat ketika pesawat bersiap lepas landas menuju Jakarta. Kabin mulai dipenuhi suara langkah kaki, koper yang diseret, dan percakapan yang saling bertumpuk. Bagi seorang pramugari seperti Nara, semua itu adalah rutinitas. Senyum harus selalu siap, suara harus tetap lembut, dan mata harus jeli membaca keadaan. Namun pagi itu terasa berbeda. Saat ia berjalan menyusuri lorong pesawat, matanya berhenti pada satu sosok di kursi dekat jendela. Seorang pria dengan pakaian sederhana, kemeja kusam, celana kerja yang warnanya tak lagi jelas, dan sepatu yang dipenuhi debu kering. Tangannya kasar, penuh bekas semen yang seperti tak pernah benar-benar hilang. Ia duduk kaku, bukan seperti penumpang yang santai menikmati perjalanan. Bukan pula seperti orang yang pertama kali naik pesawat dengan rasa kagum. Pria itu duduk seperti seseorang yang takut membuat kesalahan. Bahunya sedikit membungkuk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas paha. Beberapa penumpang di sekitarnya mulai berbisik. Suara mereka pelan, tapi cukup jelas untuk ditangkap. Harusnya orang seperti itu naik kelas ekonomi saja. Aneh ya, kok bisa duduk di sini? Aduh, baunya. Nara berhenti sejenak. Ia sudah terbiasa dengan berbagai macam penumpang. Tapi cara orang-orang itu memandang pria tersebut membuat dadanya terasa tidak nyaman. Ia menarik napas pelan, lalu melangkah mendekat. "Selamat pagi, Pak. Apakah Bapak merasa nyaman di kursi ini?" Pria itu langsung menoleh cepat, seperti kaget karena disapa. Iya, Mbak. Sudah cukup. Terima kasih." Suaranya rendah, sedikit kaku, tapi jelas. Tidak ada nada kasar, tidak ada aksen yang berlebihan. Justru terdengar rapi. Nara tersenyum. "Kalau ada yang dibutuhkan, silakan panggil saya." Pria itu mengangguk, lalu kembali menunduk, seperti tidak ingin menarik perhatian lebih lama. Nara melanjutkan pekerjaannya. Namun entah kenapa, sosok itu terus terbayang di pikirannya. Beberapa menit kemudian, setelah pesawat stabil di udara, layanan makanan mulai dibagikan. Nara kembali melewati kursi pria itu. "Bapak mau makanannya?" Pria itu menatap nampan di tangannya. Ada sedikit keraguan di wajahnya. "Tidak usah, Mbak." Nara mengernyit halus. "Tidak apa-apa, Pak. Sudah termasuk." Pria itu tersenyum tipis. "Saya tidak biasa makan seperti itu. Air putih saja sudah cukup." Jawaban itu sederhana, tapi cara ia mengatakannya terasa berbeda. Tidak rendah diri, tidak pula menolak dengan kasar. Lebih seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia butuhkan. Nara menatapnya sejenak. "Baik, Pak." Ia lalu mengambilkan air putih dan menyerahkannya dengan hati-hati. "Terima kasih." Pria itu menerimanya dengan kedua tangan. Sebuah gestur kecil yang jarang ia lihat dari penumpang lain. Saat Nara hendak pergi, suara dari kursi sebelah terdengar lagi. "Mbak, bisa tolong pindahkan dia? Saya tidak nyaman." Nara berhenti. Ia menoleh ke arah penumpang yang berbicara. Seorang pria rapi dengan jas mahal. "Mohon maaf, Pak. Semua kursi sudah sesuai dengan tiket masing-masing. Tapi ini mengganggu?" Nara tetap tersenyum.
Kami akan memastikan semua penumpang merasa nyaman. Jika Bapak membutuhkan bantuan, saya siap membantu. Nada suaranya lembut, tapi tegas. Penumpang itu mendengus pelan, lalu memilih diam. Nara kembali berjalan. Tapi sebelum itu, ia sempat melirik ke arah pria sederhana tadi. Ia tidak bereaksi apa-apa. Tidak marah, tidak tersinggung. Hanya menatap keluar jendela dengan tenang. Aneh, sangat aneh. Seharusnya seseorang yang dihina seperti itu menunjukkan ekspresi. Tapi pria ini, seperti sudah terbiasa. Atau mungkin, tidak peduli. Beberapa saat kemudian, pesawat sedikit berguncang. Lampu sabuk pengaman menyala. Seorang ibu di barisan belakang terlihat panik. Tangannya gemetar, napasnya cepat. Sebelum Nara sempat mendekat, pria sederhana itu sudah berdiri lebih dulu. Dengan hati-hati, ia berbicara pada ibu tersebut. Ibu, tidak apa-apa. Ini biasa. Pesawatnya kuat. Suaranya tenang, stabil. Aneh lagi, ia berbicara seperti seseorang yang paham situasi. Bahkan lebih tenang daripada sebagian kru. Ibu itu perlahan ikut tenang. Nara memperhatikan dari kejauhan. Ada sesuatu yang tidak cocok. Penampilan pria itu sangat sederhana. Tapi sikapnya, tidak sederhana. Setelah situasi kembali normal, pria itu kembali duduk. Seolah tidak terjadi apa-apa. Nara akhirnya memutuskan untuk mendekat lagi. Terima kasih tadi, Pak. Pria itu menoleh. Untuk apa, Mbak? Sudah membantu penumpang lain. Pria itu tersenyum kecil. Hal kecil saja. Nara menatap matanya. Dan disitulah ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Matanya tenang. Bukan tenang karena pasrah. Tapi tenang seperti seseorang yang sudah melewati banyak hal dalam hidup. Bukan mata orang yang kalah. Tapi mata orang yang memilih diam. Nara terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kalau begitu, saya yang berterima kasih. Pria itu hanya mengangguk. Percakapan itu singkat. Tapi entah kenapa, terasa lebih panjang dari biasanya. Waktu berjalan. Pesawat mulai mendekati Jakarta. Pengumuman pendaratan terdengar. Semua penumpang bersiap. Termasuk pria itu. Ia merapikan pakaiannya. Meski tetap terlihat sederhana, ada usaha kecil di sana. Saat pesawat akhirnya mendarat dan penumpang mulai berdiri, suasana kembali ramai. Orang-orang sibuk mengambil barang, saling mendesak, ingin cepat keluar. Pria itu justru tetap duduk, menunggu, sampai hampir semua orang keluar. Baru kemudian ia berdiri. Nara yang berdiri di dekat pintu memperhatikannya. Saat pria itu berjalan mendekat, langkahnya tetap tenang. Tidak terburu-buru. Ketika sampai di depan Nara, ia berhenti sebentar. Terima kasih. Nara tersenyum. Sama-sama, Pak. Semoga perjalanan Bapak menyenangkan. Pria itu menatapnya sejenak, lalu berkata pelan. Terima kasih. Sudah memperlakukan saya seperti manusia. Kalimat itu membuat Nara terdiam. Sebelum ia sempat menjawab, pria itu sudah melangkah pergi. Menghilang di antara keramaian penumpang lain. Namun entah kenapa, sosoknya terasa berbeda dari yang lain. Seperti seseorang yang datang hanya sebentar, tapi meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Nara berdiri diam beberapa detik. Untuk pertama kalinya dalam pekerjaannya, ia merasa kehilangan seseorang yang bahkan belum ia kenal. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat di langit itu, baru saja mengubah arah hidupnya. Sementara di kejauhan, pria itu berjalan keluar bandara dengan langkah tenang. Seolah membawa rahasia besar yang belum waktunya diketahui siapapun. Seharusnya semua kembali normal setelah penerbangan itu selesai. Bagi Nara, setiap hari adalah tentang datang dan pergi. Wajah-wajah baru, cerita singkat, lalu hilang begitu saja tanpa jejak. Tidak ada yang benar-benar tinggal di ingatan. Namun kali ini berbeda. Sudah 2 hari berlalu sejak penerbangan dari Malaysia itu, tapi bayangan pria sederhana itu masih muncul tanpa diundang. Cara ia duduk, cara ia berbicara, hingga kalimat terakhirnya yang terus terngiang. Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti manusia. Kalimat itu terdengar sederhana. Tapi justru karena kesederhanaannya, terasa begitu dalam. Pagi itu, Nara sedang bersiap untuk jadwal terbang berikutnya. Ia berdiri di depan cermin ruang kru, merapikan rambut dan seragamnya. Seorang rekannya, Dina, masuk sambil membawa kopi. Nah, kamu kenapa sih dari kemarin bengong terus? Nara tersenyum tipis. Enggak apa-apa.
Dina mendekat, menyipitkan mata. Jangan bilang kamu kepikiran penumpang. Nara tidak langsung menjawab. Kadang, ada orang yang aneh saja. Dina tertawa kecil. Aneh gimana? Yang rese atau yang genit? Nara menggeleng pelan. Bukan, yang berbeda. Dina mengangkat alis, tapi tidak melanjutkan. Dunia mereka penuh cerita singkat, jadi ia menganggap itu hal biasa. Namun bagi Nara, ini bukan hal biasa. Hari itu ia kembali bertugas. Penerbangan padat, ritme cepat, hampir tidak ada waktu untuk berpikir. Tapi di sela-sela kesibukan, pikirannya sesekali kembali ke pria itu. Hingga sesuatu terjadi. Saat ia sedang membantu seorang penumpang menyimpan tas di bagasi atas, matanya tanpa sengaja melihat sesuatu di kursi. Sebuah kertas kecil, terjepit di sisi kursi, hampir tidak terlihat. Nara mengambilnya perlahan. Tulisan tangan. Rapi. Kadang kita bertemu bukan karena kebetulan, tapi karena waktu sudah memilih. Nara terdiam. Ia membaca kalimat itu berulang kali. Tidak ada nama, tidak ada tanda apapun. Tapi entah kenapa, ia yakin itu milik pria itu. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan muncul begitu saja. Sejak saat itu, sesuatu berubah. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Nara mulai lebih peka. Lebih sadar akan orang-orang di sekitarnya. Seolah kalimat itu membuka cara pandangnya. Hingga suatu sore, saat ia sedang tidak bertugas. Langit Jakarta berwarna jingga. Jalanan penuh suara kendaraan. Nara berjalan santai di trotoar dekat rumahnya, mencoba menikmati waktu luang. Dan disitulah semuanya terjadi. Ia melihat sosok yang tidak asing. Seorang pria berdiri di pinggir jalan, membawa ember berisi campuran semen. Bajunya kotor, wajahnya sedikit berkeringat. Itu dia, pria dari pesawat. Nara berhenti. Ia tidak langsung mendekat. Hanya memperhatikan dari kejauhan. Pria itu bekerja bersama beberapa orang lain di sebuah proyek bangunan sederhana. Gerakannya teratur. Tidak tergesa-gesa, tapi juga tidak lambat. Aneh. Sangat aneh. Cara ia mengangkat material, cara ia memberi aba-aba kecil ke pekerja lain, tidak seperti kuli biasa. Lebih seperti seseorang yang terbiasa memimpin. Nara akhirnya melangkah mendekat. Pak. Pria itu menoleh. Matanya sedikit melebar saat melihat Nara. Seperti tidak menyangka. Mbak. Ada jeda singkat. Lalu ia tersenyum. Pramugari. Nara ikut tersenyum. Bapak ingat. Pria itu mengangguk. Tidak mudah lupa. Suasana menjadi sedikit canggung. Suara proyek di sekitar mereka tetap berjalan, tapi bagi Nara, semuanya terasa melambat. Bapak kerja di sini? Iya. Jawaban singkat. Nara menatap sekeliling. Dekat rumah saya. Pria itu mengangguk lagi. Berarti kita, tetangga. Kalimat itu diucapkan dengan nada ringan, tapi ada sesuatu di baliknya. Nara tertawa kecil. Mungkin. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Lalu Nara mengangkat kertas kecil yang masih ia simpan. Ini punya Bapak. Pria itu melihatnya. Matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Seperti rahasia yang hampir terbuka. Bapak yang tulis. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap kertas itu cukup lama. Lalu mengangguk pelan. Iya. Nara tersenyum. Bagus. Pria itu menunduk sedikit. Seperti tidak terbiasa dipuji. Hanya tulisan biasa. Tidak biasa. Nara menatapnya. Tidak semua orang berpikir seperti itu. Pria itu terdiam. Lalu berkata pelan. Kadang, hidup memaksa orang untuk belajar melihat lebih dalam. Kalimat itu lagi, sederhana, tapi terasa berat. Nara semakin yakin. Pria ini bukan orang biasa. Bapak sudah lama di Malaysia. Cukup lama. Kerja apa di sana? Pria itu tersenyum tipis. Banyak. Jawaban yang menggantung. Nara sedikit mengernyit. Banyak itu apa? Pria itu menatapnya. Sejenak. Lalu berkata pelan. Yang penting, cukup untuk pulang. Nara terdiam. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Jelas. Namun entah kenapa, Nara tidak merasa ingin memaksa. Justru rasa penasaran itu membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Seorang mandor memanggil dari kejauhan. Woi, cepat. Jangan ngobrol terus. Pria itu menoleh. Iya.
Lalu kembali ke arah Nara. "Saya harus lanjut." Nara mengangguk. "Iya." Pria itu melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia berhenti. Menoleh lagi. "Mbak." Nara menatapnya. "Iya." Pria itu sedikit ragu. Lalu berkata pelan. "Terima kasih, sudah ingat." Nara tersenyum. Tidak mudah lupa. Kali ini pria itu tersenyum lebih jelas. Lalu melanjutkan langkahnya. Nara berdiri di sana cukup lama. Melihat pria itu kembali bekerja. Di tengah debu. Di tengah suara keras. Di tengah dunia yang jauh berbeda dari miliknya. Namun untuk pertama kalinya, perbedaan itu tidak terasa sebagai jarak. Melainkan, jembatan. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil hari itu telah membawa mereka lebih dekat. Lebih dekat dari yang seharusnya. Lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sementara di sisi lain kota, seseorang mulai memperhatikan. Seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan kali ini, yang ia inginkan adalah Nara. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah tanpa Nara sadari. Ia mulai sering melewati jalan yang sama. Awalnya ia menganggap itu hanya kebetulan. Tapi semakin sering terjadi, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang ia cari. Dan setiap kali ia melihat pria itu, ada perasaan tenang yang aneh muncul di dalam dirinya. Sore itu langit Jakarta sedikit mendung. Angin membawa bau tanah basah yang khas. Nara berjalan pelan, seperti biasa, menuju arah proyek kecil itu. Dan seperti yang ia harapkan, pria itu ada di sana. Namun kali ini berbeda. Ia tidak sedang mengangkat semen atau mencampur pasir. Ia berdiri di tengah beberapa pekerja lain, berbicara pelan, memberi arahan. Tangannya menunjuk ke beberapa bagian bangunan yang belum selesai. Semua orang mendengarkan. Tidak ada yang memotong. Tidak ada yang membantah. Nara berhenti beberapa langkah dari sana. Matanya mengamati. Cara pria itu berbicara, tidak seperti kuli biasa. Tenang, terukur. Seperti seseorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Salah satu pekerja mengangguk, lalu langsung bergerak mengikuti arahannya. Pria itu kemudian kembali mengangkat ember semen, seolah tidak terjadi apa-apa. Kontras, sangat kontras. Seolah ia sengaja kembali menjadi biasa. Nara mendekat perlahan. "Pak." Pria itu menoleh. Dan seperti sebelumnya, ekspresinya sedikit terkejut, lalu berubah menjadi senyum tipis. "Mbak." Nara menatapnya sejenak. "Tadi, Bapak seperti mandor." Pria itu tertawa kecil. "Hanya bantu saja." Jawaban sederhana. Terlalu sederhana. Nara menyipitkan mata. "Bantu, tapi semua orang dengar." Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil kain kecil dari saku, mengusap tangannya. Kalau kita tahu sesuatu, tidak ada salahnya berbagi. Lagi-lagi, kalimat yang terasa lebih dalam dari yang seharusnya. Nara mulai merasa, pria ini seperti menyimpan lapisan demi lapisan yang belum terbuka. "Apa semua kuli di sini seperti Bapak?" Pria itu tersenyum. "Tidak, semua orang punya cara masing-masing." Jawaban yang menghindar, tapi tetap terdengar benar. Nara menghela napas pelan. "Bapak ini, aneh." Pria itu sedikit mengangkat alis. "Aneh?" "Iya." Nara tersenyum tipis. Seperti bukan dari dunia ini. Pria itu terdiam. Sejenak. Lalu menatap Nara lebih dalam. "Kalau begitu, Mbak harus hati-hati." Nara tertawa kecil. "Kenapa?" "Karena biasanya, yang dianggap aneh, justru yang paling sulit dilupakan." Kalimat itu membuat Nara terdiam. Detik itu juga, suara proyek di sekitar mereka seperti menjauh. Yang tersisa hanya kalimat itu, dan tatapan pria itu yang tenang. Nara mengalihkan pandangan. "Bapak pintar bicara." Pria itu menggeleng pelan. "Tidak, hanya terbiasa diam." Jawaban yang berlawanan. Namun justru itu yang membuatnya terasa jujur. Beberapa saat mereka hanya berdiri tanpa bicara. Hingga akhirnya Nara memecah keheningan. "Nama Bapak siapa?" Pria itu terlihat sedikit ragu. Seperti mempertimbangkan sesuatu. Namun akhirnya ia menjawab. "Arga." Satu kata. Pendek, tapi cukup. "Arga?" Nara mengulang pelan. "Nama yang bagus." "Terima kasih." "Kalau saya, Nara." Arga mengangguk. "Saya tahu." Nara terkejut. "Dari mana?" Arga tersenyum tipis.
Dari papa nama di pesawat. Nara tertawa kecil. Oh, iya. Momen itu terasa ringan. Seperti dua orang yang baru benar-benar saling mengenal. Namun di balik itu, ada sesuatu yang belum terucap. Sesuatu yang masih disimpan. Seorang pekerja kembali memanggil. Mas Arga, ini mau diapakan? Arga menoleh. Sebentar. Lalu ia kembali ke Nara. Saya harus lanjut. Nara mengangguk. Iya. Namun kali ini, sebelum Arga pergi, Nara berkata, besok saya lewat lagi. Arga berhenti. Menoleh. Ada sedikit perubahan di wajahnya. Kenapa? Nara mengangkat bahu. Tidak tahu. Lalu tersenyum. Mungkin, karena tidak mudah lupa. Arga terdiam. Sejenak. Lalu tersenyum. Lebih jelas dari sebelumnya. Kalau begitu, saya tunggu. Nara merasakan sesuatu di dadanya. Perasaan yang perlahan tumbuh. Bukan sekadar penasaran. Lebih dari itu. Sementara itu, dari kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Seorang pria keluar dari dalamnya. Rapi, tegas, tatapannya tajam. Ia memperhatikan ke arah proyek itu. Ke arah Nara. Dan ke arah Arga. Matanya menyempit. Akhirnya, ia berkata pelan. Seolah menemukan sesuatu yang menarik. Dan sejak saat itu, tanpa Nara sadari, bukan hanya ia yang memperhatikan Arga. Tapi juga seseorang yang tidak pernah suka kalah. Seseorang yang terbiasa mengambil apa yang ia inginkan. Dan kali ini, ia menginginkan Nara. Sejak hari itu, langkah Nara seperti memiliki arah baru. Bukan lagi sekadar pulang ke rumah setelah lelah bekerja di udara. Ada satu titik yang selalu ia tuju. Sebuah proyek sederhana di pinggir jalan, tempat debu beterbangan dan suara palu bersahutan. Tempat Arga berada. Awalnya, Nara mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya kebetulan. Tapi semakin hari, semakin ia sadar, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Sore itu, matahari masih tinggi saat Nara datang lebih awal dari biasanya. Arga sedang duduk di atas tumpukan bata, meminum air dari botol plastik. Keringat membasahi wajahnya, tapi ekspresinya tetap tenang. Saat melihat Nara, ia langsung berdiri. Mbak Nara. Nada suaranya ringan. Tidak berlebihan, tapi terasa tulus. Nara tersenyum. Kali ini saya datang lebih cepat. Arga mengangguk. Saya juga baru istirahat. Ada jeda kecil. Lalu Nara duduk di salah satu papan kayu. Apa tidak capek kerja seperti ini setiap hari? Arga ikut duduk, tapi menjaga jarak. Capek. Jawaban jujur. Tapi capek itu biasa. Yang tidak biasa, kalau kita tidak punya alasan untuk capek. Nara menoleh. Alasan. Arga mengangguk. Iya, kalau tahu kenapa kita melakukan sesuatu, capek jadi tidak terasa berat. Nara diam. Kalimat itu kembali terasa lebih dalam dari yang seharusnya. Kamu selalu bicara seperti itu. Arga tersenyum tipis. Seperti apa? Seperti orang yang sudah melewati banyak hal. Arga tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, ke arah bangunan setengah jadi. Semua orang melewati banyak hal. Hanya saja, tidak semua mau mengingatnya. Nara memandangnya lebih lama. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Bukan ketenangan orang yang tidak punya masalah. Tapi ketenangan seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya. Angin sore berhembus pelan. Membawa debu tipis yang menari di udara. Untuk beberapa saat, mereka hanya duduk dalam diam. Namun diam itu tidak canggung. Justru terasa nyaman. Arga. Pria itu menoleh. Iya. Kenapa waktu di pesawat, kamu bilang seperti itu? Seperti apa? Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti manusia. Arga terdiam. Wajahnya berubah sedikit. Tidak lagi santai. Apa itu terdengar aneh? Nara menggeleng. Tidak. Tapi, saya tidak mengerti. Arga menarik napas pelan. Kadang, orang tidak benar-benar melihat. Nara mendengarkan. Mereka melihat pakaian, pekerjaan, status. Arga menatap tangannya sendiri. Jarang ada yang melihat siapa kita sebenarnya. Suara itu pelan, tapi terasa berat. Nara tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia mulai mengerti. Mungkin selama ini, banyak orang seperti Arga, yang hanya dilihat dari luarnya saja. Dan mungkin,
Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih melihat lebih jauh. Kalau begitu, Nara tersenyum kecil. Saya beruntung. Arga menoleh. Kenapa? Karena saya bisa melihat kamu seperti sekarang. Arga terdiam. Matanya sedikit berubah. Seperti tersentuh, tapi tidak ingin menunjukkannya terlalu jelas. Beberapa detik berlalu tanpa kata. Lalu Arga berdiri. Saya harus lanjut kerja. Nara mengangguk. Iya. Namun kali ini, ia tidak langsung pergi. Ia memperhatikan Arga kembali bekerja. Cara ia mengangkat material. Cara ia berbicara dengan pekerja lain. Cara ia bergerak. Semakin lama, semakin jelas. Arga bukan hanya bekerja, ia mengendalikan. Tanpa terlihat. Tanpa disadari orang lain. Dan itu membuat Nara semakin penasaran. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Nara datang. Mereka berbicara. Kadang tentang hal sederhana. Kadang tentang hal yang lebih dalam. Tentang hidup. Tentang pilihan. Tentang arti cukup. Dan tanpa sadar, sesuatu tumbuh di antara mereka. Perasaan yang pelan. Tidak terburu-buru. Tapi pasti. Hingga suatu hari, Nara menyadari sesuatu. Ia mulai menunggu. Menunggu waktu sore. Menunggu percakapan kecil itu. Menunggu Arga. Dan itu membuatnya takut. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa terikat pada seseorang yang seharusnya sangat jauh dari dunianya. Di sisi lain kota, di sebuah ruang kerja mewah, seorang pria berdiri di depan jendela besar. Seragam pilotnya tergantung rapi. Di tangannya, segelas minuman yang belum tersentuh. Matanya menatap keluar, tapi pikirannya jauh. Nama pria itu, Rendra, seorang pilot yang dikenal sempurna. Karir cemerlang, wajah yang menarik, dan hidup yang selalu berjalan sesuai keinginannya. Hingga ia melihat sesuatu yang mengganggu. Sebuah pemandangan sederhana. Seorang pramugari duduk bersama pria berpakaian kotor di pinggir proyek. Rendra tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak hangat. Lebih seperti tanda awal dari sesuatu. Menarik. Ia berkata pelan. Dari semua pilihan, kamu pilih itu. Matanya menyempit. Aku tidak suka kalah. Suara itu dingin, tenang, tapi penuh tekanan. Di saat yang sama, Nara berdiri di pinggir jalan, menatap Arga yang masih bekerja. Tanpa ia sadari, perasaan yang tumbuh dalam diam itu, mulai menarik perhatian seseorang yang tidak pernah bermain setengah hati. Dan sejak saat itu, bukan hanya cinta yang mulai tumbuh, tapi juga bahaya yang perlahan mendekat. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari yang awalnya hanya dipenuhi pertemuan singkat di sore hari, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Nara tidak lagi sekadar datang untuk berbicara. Ia datang karena ingin bersama. Dan Arga tidak pernah meminta, tapi selalu ada. Hubungan itu tumbuh tanpa janji besar, tanpa kata-kata berlebihan. Tapi justru karena itulah, terasa nyata. Hingga suatu hari, Nara membuat keputusan yang mengubah segalanya. Sore itu, langit Jakarta mulai gelap saat Nara berdiri di depan Arga. Suara proyek sudah mulai mereda, para pekerja satu persatu pulang. Hanya tersisa mereka berdua. Arga. Pria itu menoleh. Iya. Nara menarik napas pelan. Seolah sedang mengumpulkan keberanian. Aku capek. Arga sedikit mengernyit. Capek. Nara mengangguk. Capek hidup di dunia yang selalu menilai dari luar. Arga diam. Aku capek harus terlihat sempurna, harus sesuai standar orang lain. Suara Nara mulai bergetar. Aku cuma ingin hidup yang jujur. Arga menatapnya lebih dalam. Apa maksudmu? Nara tidak langsung menjawab. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Menikah denganku. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa hiasan, tanpa ragu. Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kehilangan kata. Angin malam berhembus pelan, membawa suara kota yang jauh. Arga. Nara menatapnya. Aku tidak butuh hidup mewah. Tidak butuh pengakuan. Aku cuma butuh kamu. Suasana menjadi hening. Arga menunduk. Tangannya mengepal pelan. Seolah ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Kenapa? Suara itu pelan. Nara tersenyum. Karena kamu satu-satunya orang yang tidak pernah membuatku merasa harus menjadi orang lain. Arga menutup mata sejenak. Seperti sedang menimbang sesuatu yang besar. Sangat besar.
Namun akhirnya, ia membuka mata dan menatap Nara. Kalau kamu memilih ini, ia berhenti. Hidupmu tidak akan mudah. Nara tersenyum lebih lebar. Aku tidak pernah mencari yang mudah. Arga menghela napas panjang, lalu mengangguk. Baik. Satu kata, tapi cukup untuk mengubah arah hidup mereka. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak ada gedung mewah, tidak ada pesta besar. Hanya sebuah ruangan kecil, beberapa saksi, dan janji yang diucapkan dengan tenang. Namun yang sederhana itu, justru memicu badai besar. Kabar pernikahan Nara menyebar dengan cepat. Di keluarga, di lingkungan kerja, di mana-mana. Dan reaksi yang muncul, jauh dari kata baik. Di rumah orang tua Nara, suasana terasa tegang. Ibunya berdiri dengan wajah penuh kekecewaan. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Nara diam. Ayahnya menggeleng pelan. Kamu punya masa depan, karir, nama baik. Dan kamu memilih itu. Kata terakhir diucapkan dengan nada merendahkan. Nara menahan napas. Dia bukan itu. Ibunya langsung memotong. Kami lihat dengan mata kami sendiri. Dia kuli. Dia tidak punya apa-apa. Setiap kata terasa seperti tekanan. Namun Nara tetap berdiri. Dia punya hati. Jawaban itu membuat suasana semakin panas. Hati tidak cukup. Ayahnya berkata tegas. Dunia ini tidak berjalan dengan perasaan. Nara menatap mereka. Dunia saya, berjalan dengan pilihan saya. Kalimat itu seperti garis batas. Sejak saat itu, jarak terbentuk. Di tempat kerja, keadaan tidak lebih baik. Ruang istirahat pramugari yang biasanya penuh tawa, kini terasa berbeda saat Nara masuk. Beberapa orang langsung diam. Beberapa lainnya saling berbisik. Dina mendekat dengan wajah ragu. Nah, ini beneran? Nara mengangguk. Iya. Dina menatapnya lama. Kamu serius nikah sama kuli bangunan? Nara tidak menjawab. Seseorang di sudut ruangan tertawa kecil. Gila sih. Aku kira cuma dekat saja. Ini beneran menikah. Suara lain menyusul. Turun kasta banget. Kamu dari langit, jatuh ke tanah. Tawa kecil terdengar. Menusuk. Nara berdiri diam. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tetap tenang. Aku tidak jatuh. Ia berkata pelan. Aku memilih. Semua langsung diam. Namun diam itu bukan karena menghargai, melainkan karena tidak percaya. Di antara mereka, Rendra berdiri di dekat pintu. Sejak tadi ia hanya mengamati. Tatapannya tidak menunjukkan emosi yang jelas. Namun ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tajam. Ia melangkah mendekat. Nara. Suara itu tenang. Semua orang langsung menoleh. Rendra berdiri di depan Nara. Kamu yakin? Pertanyaan itu sederhana, tapi penuh makna. Nara menatapnya. Iya. Rendra tersenyum tipis. Senyum yang sulit ditebak. Menarik. Ia menunduk sedikit. Karena biasanya, orang seperti kamu tidak membuat keputusan seperti ini. Nara tidak menjawab. Rendra melanjutkan. Tapi tidak apa. Ia mengangkat bahu. Semua orang punya fase. Kalimat itu terdengar ringan. Namun jelas merendahkan. Nara menatapnya tajam. Ini bukan fase. Rendra tersenyum lagi. Kalau begitu, kita lihat saja. Ia berbalik. Melangkah pergi. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh. Kadang, orang baru sadar saat sudah terlambat. Langkahnya kembali berlanjut. Meninggalkan suasana yang semakin berat. Malam itu, Nara duduk di rumah kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya bersama Arga. Tidak mewah. Tidak besar. Namun hangat. Arga masuk dengan pakaian kerja yang masih penuh debu. Ia melihat wajah Nara. Dan langsung tahu. Ada apa? Nara tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Arga mendekat. Duduk di depannya. Kamu tidak pandai bohong. Nara tertawa pelan. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia tahan. Semua orang tidak setuju. Arga diam. Aku tahu. Nara menatapnya. Kamu tidak marah. Arga menggeleng. Untuk apa? Nara terdiam. Karena mereka belum mengenal. Jawaban itu sederhana, namun menenangkan. Nara menarik napas panjang. Kalau suatu hari aku lelah,
Arga menatapnya. Aku tetap di sini. Tanpa ragu, tanpa jeda, Nara tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak semua hinaan itu datang, ia merasa tidak sendirian. Namun di luar sana, seseorang sedang menyusun langkah. Perlahan, terencana. Dan kali ini, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang merebut. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Nara berdiri di depan cermin ruang kru, merapikan seragamnya dengan gerakan yang sedikit lebih lambat. Senyum yang biasa ia pasang kini terasa seperti sesuatu yang harus dipaksakan. Semua berubah sejak pernikahan itu. Bukan hanya di rumah, tapi juga di tempat ia selama ini merasa paling nyaman. Dunia kerjanya. Saat ia melangkah masuk ruang briefing, suasana langsung terasa berbeda. Beberapa pramugari yang biasanya menyapanya dengan hangat kini hanya melirik sekilas, lalu kembali pada aktivitas masing-masing. Bisik-bisik terdengar pelan. Tidak terlalu jelas, tapi cukup untuk dimengerti. Dia yang itu. Iya, yang nikah sama Kuli. Aku masih tidak percaya. Nara berjalan lurus. Tidak menoleh. Tidak menanggapi. Ia duduk di kursinya seperti biasa. Namun kali ini, kursi di sebelahnya kosong. Dina biasanya duduk di sana. Sekarang tidak. Beberapa detik kemudian, Dina masuk. Matanya bertemu dengan Nara sebentar, lalu ia memilih duduk di kursi lain. Jarak itu terasa nyata. Sangat nyata. Briefing dimulai. Atasan mereka, seorang wanita tegas bernama Ratih, berdiri di depan dengan wajah profesional. Semua harus tetap menjaga standar. Nada suaranya datar. Tamu bukan hanya melihat pelayanan, tapi juga citra. Kalimat itu diucapkan sambil melirik sekilas ke arah Nara. Tidak lama, tapi cukup. Semua orang tahu. Pesan itu ditujukan untuk siapa. Nara menunduk sedikit. Tangannya menggenggam erat. Namun ia tetap diam. Tidak membela. Tidak menjelaskan. Setelah briefing selesai, semua orang mulai bersiap. Nara berjalan menuju loker. Saat ia membuka pintu, suara seseorang terdengar di belakangnya. Kamu kuat juga ya? Nara menoleh. Rendra berdiri di sana. Seragam pilotnya rapi. Wajahnya tenang seperti biasa. Nara tidak menjawab. Rendra mendekat beberapa langkah. Kalau orang lain mungkin sudah mundur. Nada suaranya terdengar seperti pujian. Tapi ada sesuatu yang lain di dalamnya. Nara menutup loker. Aku tidak punya alasan untuk mundur. Rendra tersenyum tipis. Menarik. Ia bersandar santai. Biasanya orang memilih jalan yang lebih mudah. Nara menatapnya. Aku bukan biasanya. Rendra tertawa kecil. Ya, aku bisa lihat itu. Ia menatap Nara lebih lama, lebih dalam. Makanya aku penasaran. Nara mengernyit. Penasaran apa? Rendra mendekat sedikit lagi. Berapa lama kamu bisa bertahan? Kalimat itu pelan, tapi terasa seperti tantangan. Nara tidak mundur. Aku tidak sedang bertahan. Ia berkata tenang. Aku hidup. Rendra tersenyum. Senyum yang tidak bisa ditebak. Kita lihat saja. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Nara dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Penerbangan hari itu berjalan lancar. Namun di balik profesionalitas yang tetap ia jaga, Nara merasakan tekanan yang semakin nyata. Beberapa penumpang memperlakukannya seperti biasa. Tapi beberapa lainnya, seperti tahu, seperti menilai. Tatapan mereka berbeda. Tidak lagi hanya melihat seorang pramugari, tapi seorang wanita yang turun derajat. Dan itu terasa. Setiap langkah, setiap senyum, setiap kata. Setelah penerbangan selesai, Nara kembali ke ruang kru. Ia duduk sendirian di sudut. Untuk pertama kalinya, tempat itu terasa asing. Dulu, ia tertawa di sana. Sekarang, hanya diam. Dina akhirnya mendekat. Ragu-ragu. Nah? Nara menoleh. Iya. Dina duduk pelan di sampingnya. Aku tidak tahu harus gimana. Nara tersenyum tipis. Tidak perlu gimana-gimana. Dina menatapnya. Aku tidak setuju sama pilihan kamu. Jujur. Langsung. Nara mengangguk. Aku tahu. Tapi, Dina menarik napas. Aku juga tidak bisa pura-pura tidak peduli. Nara menatapnya. Untuk pertama kalinya hari itu, ada sedikit kehangatan. Aku tidak minta kamu setuju. Ia berkata pelan. Aku cuma minta,
kamu tetap jadi teman. Dina terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Aku coba. Jawaban itu sederhana, tapi cukup. Malamnya, Nara pulang ke rumah. Rumah kecil itu terasa lebih hangat dari biasanya. Arga sedang duduk di lantai, memperbaiki sesuatu. Saat melihat Nara, ia langsung berdiri. Kamu sudah pulang? Nara mengangguk. Iya. Arga memperhatikan wajahnya. Capek. Nara tersenyum kecil. Sedikit. Arga tidak banyak bertanya. Ia hanya mengambilkan air, lalu memberikannya. Minum dulu. Nara menerimanya. Duduk perlahan. Suasana menjadi tenang. Berbeda jauh dari dunia di luar sana. Di tempat kerja, bagaimana? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Pelan. Hati-hati. Nara menatap gelas di tangannya. Berbeda. Arga mengangguk. Aku tahu. Nara menoleh. Kamu tahu? Arga tersenyum tipis. Dunia tidak suka hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Nara menarik napas panjang. Kadang aku capek. Harus kuat terus. Arga mendekat. Duduk di sampingnya. Kamu tidak harus selalu kuat. Nara menatapnya. Kalau aku jatuh. Arga menjawab tanpa ragu. Aku yang berdiri. Kalimat itu sederhana, tapi langsung menenangkan. Seperti tempat pulang. Nara tersenyum. Dan untuk sesaat, semua tekanan itu terasa hilang. Namun di tempat lain, Rendra berdiri di parkiran, menatap ke arah langit malam. Ponselnya di tangan. Ia baru saja menerima laporan kecil. Tentang Nara, tentang Arga, tentang kehidupan mereka. Ia tersenyum tipis. Aku mengerti sekarang. Ia berkata pelan. Ini bukan tentang cinta saja. Matanya menyempit. Ini tentang ilusi. Ia memasukkan ponselnya ke saku. Langkahnya mantap, terarah, dan ilusi selalu bisa dihancurkan. Malam itu, tanpa Nara sadari, permainan yang lebih besar mulai bergerak. Perlahan, diam-diam, namun pasti. Hari-hari terus berjalan, tapi tekanan tidak pernah benar-benar pergi. Nara mulai merasakan bagaimana dua dunia yang ia jalani semakin bertabrakan. Di satu sisi, ia adalah pramugari. Dunia yang rapi, elegan, penuh standar dan citra. Setiap gerak dinilai. Setiap penampilan diperhatikan. Dunia yang mengutamakan kesempurnaan. Di sisi lain, ia adalah istri Arga. Dunia yang sederhana, penuh debu, suara keras, dan kerja tanpa henti. Dunia yang tidak peduli penampilan, hanya hasil. Dua dunia itu tidak pernah benar-benar bertemu. Dan sekarang, Nara berada di tengah. Pagi itu, Nara bersiap untuk penerbangan pagi. Ia berdiri di depan cermin, mengenakan seragamnya yang rapi. Rambut tersusun sempurna, wajah dengan riasan tipis yang membuatnya tampak anggun. Namun di balik itu, matanya terlihat lelah. Arga berdiri di pintu, memperhatikannya. Kamu berangkat sekarang? Nara mengangguk. Iya. Arga mendekat. Tangannya yang kasar merapikan sedikit kerah seragam Nara. Gerakan kecil, tapi penuh perhatian. Kamu selalu terlihat berbeda saat pakai ini. Nara tersenyum. Berbeda bagaimana? Arga menatapnya. Seperti milik dunia lain. Nara tertawa kecil. Mungkin memang begitu. Arga tidak tertawa. Ia hanya tersenyum tipis. Aku tidak pernah terbiasa melihatnya. Nara menatapnya. Kenapa? Arga menggeleng. Tidak apa-apa. Namun jelas, ada sesuatu yang ia tahan. Nara menghela napas pelan. Arga, kamu tidak perlu merasa seperti itu. Arga menatapnya. Aku tidak merasa apa-apa. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Nara tahu. Tapi ia tidak memaksa. Ia hanya melangkah mendekat. Menggenggam tangan Arga. Aku tetap orang yang sama. Arga menatap tangan mereka. Lalu mengangguk. Ya. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak. Sesuatu yang tidak ingin ia akui. Di tempat kerja, tekanan semakin nyata. Hari itu, Nara bertugas dalam satu tim dengan Rendra. Sejak awal briefing, suasana sudah terasa tidak nyaman. Rendra berdiri di depan, menjelaskan rute penerbangan dengan tenang. Suaranya stabil, penuh wibawa. Semua orang memperhatikan, termasuk Nara. Namun saat mata mereka sempat bertemu, Rendra memberikan senyum kecil.
Bukan senyum biasa. Lebih seperti pesan. Penerbangan dimulai. Di dalam pesawat, Nara menjalankan tugasnya seperti biasa. Profesional. Tenang. Tidak menunjukkan apapun. Namun Rendra beberapa kali keluar dari kokpit. Alasannya selalu sederhana. Memastikan keadaan. Memeriksa kru. Namun setiap kali ia keluar, matanya selalu mencari satu orang. Nara. Saat Nara sedang berdiri di gali, Rendra mendekat. Kamu terlihat lelah. Nara menoleh. Aku baik-baik saja. Rendra bersandar santai. Kamu tidak perlu berpura-pura di depan aku. Nara mengernyit. Aku tidak berpura-pura. Rendra tersenyum tipis. Kamu tahu, dunia ini sederhana. Ia berkata pelan. Orang seperti kamu, tidak cocok hidup seperti itu. Nara menatapnya. Seperti apa? Rendra mendekat sedikit. Menjadi istri kuli. Kalimat itu diucapkan tanpa emosi. Tapi justru itu yang membuatnya terasa tajam. Nara tidak langsung menjawab. Ia menatap Rendra dengan tenang. Aku tidak hidup untuk cocok di mata orang lain. Rendra tertawa kecil. Kamu masih berpikir seperti itu? Ia menggeleng pelan. Suatu hari kamu akan sadar, cinta saja tidak cukup. Nara menahan napas. Cukup atau tidak, itu bukan urusanmu. Rendra menatapnya lebih dalam. Beberapa detik. Lalu tersenyum. Kita lihat saja. Ia berbalik. Kembali ke kokpit. Namun sebelum masuk, ia berkata pelan. Semua orang punya batas. Kalimat itu menggantung di udara. Seperti ancaman yang belum selesai. Malamnya, Nara pulang dengan tubuh lelah. Ia membuka pintu rumah pelan. Lampu menyala redup. Arga duduk di lantai, sedang menghitung sesuatu di atas kertas. Saat melihat Nara, ia langsung berdiri. Kamu sudah pulang. Nara mengangguk. Iya. Ia melepas sepatu, lalu duduk. Arga memperhatikan wajahnya. Kamu tidak baik-baik saja. Nara tersenyum lemah. Aku baik. Arga menggeleng. Kamu tidak perlu kuat terus di depan aku. Kalimat itu membuat Nara terdiam. Beberapa detik. Lalu ia menghela napas panjang. Semua orang terus menekan. Suaranya pelan. Di rumah, di kerja, di mana-mana. Arga diam. Aku berusaha tidak peduli. Nara menatapnya. Tapi kadang, capek. Arga mendekat. Duduk di depannya. Kamu menyesal? Pertanyaan itu langsung. Nara menatapnya. Lama, lalu menggeleng. Tidak. Jawaban itu tegas. Tanpa ragu. Aku hanya lelah. Arga menunduk. Tangannya mengepal pelan. Aku yang membuat kamu seperti ini. Nara langsung menggeleng. Jangan bilang begitu. Arga mengangkat wajahnya. Aku tahu. Nara menggenggam tangannya. Kamu bukan masalah. Ia berkata pelan. Kamu, satu-satunya alasan aku bertahan. Arga terdiam. Matanya berubah. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang hampir terlihat. Perasaan yang dalam. Namun ia menahannya. Seperti biasa. Di luar sana, Rendra duduk di dalam mobilnya. Lampu kota memantul di kaca. Ia melihat foto di ponselnya. Foto Arga. Di proyek. Dengan pakaian kotor. Ia tersenyum tipis. Jauh sekali. Ia berkata pelan. Dari dunia kamu, ke dunia dia. Ia mematikan layar. Matanya menjadi dingin. Dan jarak seperti itu, mudah dihancurkan. Mobil itu perlahan bergerak, meninggalkan satu hal yang pasti. Dua dunia yang berbeda itu, tidak akan bisa berjalan berdampingan selamanya. Dan seseorang, akan memastikan itu terjadi. Hari-hari setelah itu tidak lagi terasa sama. Tekanan tidak datang sekaligus. Tidak keras. Tidak terlihat jelas. Tapi justru karena itulah, lebih berbahaya. Perlahan. Halus. Tanpa disadari. Dan di balik semua itu, ada satu orang yang menggerakkan semuanya. Rendra. Pagi itu, Nara menerima kabar yang cukup mengejutkan. Namanya masuk dalam daftar pramugari untuk penerbangan internasional rute premium. Rute yang biasanya hanya diberikan kepada kru dengan penilaian tinggi dan reputasi bersih. Nara terdiam beberapa detik saat membaca pengumuman itu. Ini kesempatan besar. Namun di saat yang sama, terasa aneh. Karena beberapa hari terakhir, ia justru merasa posisinya semakin goyah. Dina mendekat.
Nah, kamu dapat rute itu. Nara mengangguk pelan. Iya. Dina tersenyum, tapi ada sedikit keraguan. Hebat sih, tapi agak aneh. Nara menatapnya. Aneh kenapa? Dina menurunkan suara. Katanya, yang rekomendasikan langsung dari kokpit. Nara terdiam. Ia tidak perlu bertanya siapa. Di ruang briefing, Ratih kembali berbicara seperti biasa. Namun kali ini, nada suaranya sedikit berbeda saat menyebut nama Nara. Kita harapkan semua yang terpilih bisa menjaga performa. Tatapannya berhenti sejenak pada Nara. Dan tidak membawa masalah pribadi ke dalam pekerjaan. Kalimat itu jelas. Dan kembali menusuk. Nara hanya mengangguk. Penerbangan dimulai. Rute panjang. Penumpang kelas atas. Standar pelayanan tinggi. Nara bekerja dengan maksimal. Setiap gerakannya rapi, setiap senyumnya terukur. Namun di tengah semua itu, ia merasakan sesuatu. Perhatian, tatapan, dan itu datang dari satu orang. Rendra. Beberapa kali ia keluar dari kokpit, berdiri di area depan, mengamati tanpa banyak bicara. Saat Nara mendekat untuk memastikan kebutuhan penumpang, Rendra berbicara pelan. Kamu pantas di sini. Nara menoleh. Aku hanya menjalankan tugas. Rendra tersenyum tipis. Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Nara tidak menjawab. Rendra melanjutkan. Kamu tahu, aku bisa membuat ini jadi lebih mudah untukmu. Kalimat itu terdengar ringan. Tapi jelas ada maksud di baliknya. Nara menatapnya. Aku tidak butuh dimudahkan. Rendra mengangguk pelan. Semua orang bilang begitu, di awal. Ia menatap Nara lebih dalam. Masalahnya, dunia tidak selalu adil. Nara menahan napas. Aku tidak minta adil. Ia berkata tenang. Aku hanya minta cukup. Rendra tersenyum lagi. Cukup itu relatif. Ia melangkah mendekat sedikit. Dan kamu, bisa punya lebih. Nara mundur satu langkah. Bukan takut, tapi menjaga jarak. Aku tidak tertarik. Rendra tidak tersinggung. Justru terlihat semakin tertarik. Itu yang membuat kamu menarik. Ia berkata pelan, lalu kembali ke kokpit. Namun sebelum masuk, ia menoleh sebentar. Aku tidak akan berhenti. Kalimat itu jelas, bukan ancaman. Lebih seperti janji. Di luar penerbangan, manipulasi itu terus berjalan. Hari berikutnya, Nara mulai merasakan perubahan kecil. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya dingin, tiba-tiba bersikap lebih baik. Beberapa atasan mulai memberikan perhatian. Namun di saat yang sama, rumor juga semakin menyebar. Tentang dirinya, tentang Arga, tentang pilihan hidupnya. Semua bercampur. Seolah seseorang sengaja menciptakan dua sisi. Meninggikan, sekaligus menjatuhkan. Di proyek, keadaan juga berubah. Suatu siang, Arga sedang bekerja seperti biasa ketika seorang pria asing datang. Berpakaian rapi, bersih. Berbeda dari lingkungan sekitar. Ia berdiri memperhatikan. Ini proyek siapa? Salah satu pekerja menjawab. Punya kontraktor kecil, Pak. Pria itu mengangguk pelan. Matanya beralih ke Arga. Dia. Pekerja itu menoleh. Oh, itu? Cuma kuli? Pria itu tersenyum tipis. Cuma? Ia berjalan mendekat. Nama kamu? Arga menoleh. Arga. Pria itu mengangguk. Kerja bagus. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap. Ada sesuatu yang ia rasakan. Sesuatu yang tidak biasa. Pria itu kemudian pergi begitu saja. Namun kehadirannya meninggalkan tanda. Hari itu, untuk pertama kalinya, Arga merasa diperhatikan. Bukan oleh dunia biasa, tapi oleh sesuatu yang lebih besar. Malamnya, Nara pulang dengan perasaan campur aduk. Ia duduk di ruang kecil itu, menatap kosong. Arga masuk beberapa menit kemudian. Ia melihat Nara, dan langsung tahu, ada sesuatu. Nara menghela napas panjang. Semua terasa aneh. Arga duduk di depannya. Aneh bagaimana? Nara menatapnya. Seperti ada yang mengatur. Arga terdiam. Kamu merasa itu? Nara mengangguk. Iya. Arga menunduk sedikit. Tangannya mengepal pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal. Permainan itu sudah dimulai. Dan ia tahu,
Siapa yang ada di baliknya? Kalau suatu saat, Arga berkata pelan, kamu melihat sesuatu yang tidak kamu mengerti. Nara menatapnya. Percaya saja. Nara mengernyit. Percaya apa? Arga mengangkat wajahnya. Bahwa aku tidak akan pernah membiarkan kamu jatuh. Kalimat itu sederhana. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Lebih dalam, lebih tegas. Seperti janji, yang menyimpan kekuatan besar di baliknya. Di luar sana, Rendra berdiri di balkon apartemennya. Menatap kota yang tidak pernah tidur. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Rendra tersenyum tipis. Bagus. Ia berkata pelan. Sekarang, kita lihat seberapa kuat mereka. Angin malam berhembus. Membawa satu hal yang pasti. Permainan ini, baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Bukan karena satu kejadian besar. Tapi karena hal-hal kecil yang terus menumpuk, perlahan mengikis ketenangan yang selama ini Nara pegang erat. Tekanan di tempat kerja semakin terasa. Tatapan orang-orang berubah. Beberapa mulai bersikap manis. Tapi di balik itu, ada bisik-bisik yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan di sisi lain, sesuatu juga mulai berubah di rumah. Hubungan yang dulu terasa tenang, kini mulai digoyahkan oleh keraguan. Sore itu, Nara pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya sedikit cepat. Wajahnya terlihat lelah, tapi juga gelisah. Saat ia membuka pintu, rumah itu terasa kosong. Tidak ada suara, tidak ada Arga. Nara berhenti di tengah ruangan. Matanya menyapu sekeliling. Biasanya, Arga sudah pulang di jam seperti ini. Duduk santai, atau memperbaiki sesuatu seperti biasa. Namun hari itu, tidak. Nara menghela napas pelan. Ia duduk di kursi kecil, menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang tidak dikenal. Nara membuka pesan itu. Dan seketika, napasnya tertahan. Sebuah foto. Arga. Berdiri di sebuah tempat yang terlihat berbeda dari proyek biasa. Bukan bangunan kecil. Tapi sebuah proyek besar. Dan yang membuat Nara terdiam, bukan itu. Melainkan posisi Arga. Ia tidak sedang bekerja seperti biasa. Ia berdiri di tengah beberapa orang dengan pakaian rapi. Seolah memberi arahan. Seolah memiliki kendali. Di bawah foto itu, ada satu kalimat. Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Nara menatap layar ponselnya lama. Jantungnya berdetak lebih cepat. Pikirannya mulai berputar. Semua yang selama ini ia rasakan, kembali muncul. Cara Arga berbicara. Cara ia bersikap. Cara orang-orang di proyek kadang mendengarkannya. Semua terasa, masuk akal. Tapi juga, membingungkan. Pintu terbuka. Nara menoleh cepat. Arga masuk. Wajahnya sedikit lelah, tapi tetap tenang seperti biasa. Kamu sudah pulang. Nara tidak langsung menjawab. Ia berdiri. Matanya menatap Arga tajam. Kamu dari mana? Arga berhenti. Sejenak. Dari kerja. Jawaban itu keluar dengan mudah. Terlalu mudah. Nara mengangkat ponselnya. Menunjukkan foto itu. Kerja. Arga melihat layar itu. Dan untuk pertama kalinya, wajahnya berubah. Bukan panik. Tapi jelas, tidak biasa. Kamu mau jelaskan? Suara Nara pelan. Tapi penuh tekanan. Arga terdiam. Beberapa detik. Lalu ia menarik napas. Itu bukan seperti yang kamu pikir. Kalimat itu justru membuat semuanya semakin buruk. Kalau begitu, seperti apa? Nara mendekat. Kenapa kamu ada di sana? Kenapa kamu terlihat seperti, bukan kuli? Arga menatapnya. Aku tetap orang yang sama. Jawaban itu tidak menjawab apapun. Nara menggeleng. Tidak. Suaranya mulai bergetar. Aku sudah capek. Arga? Arga diam. Di luar sana, semua orang terus meragukan kamu. Nara menatapnya. Dan sekarang, aku juga mulai tidak tahu harus percaya apa. Kalimat itu jatuh. Berat. Arga menunduk. Tangannya mengepal pelan. Aku tidak pernah bohong. Ia berkata pelan. Tapi kamu juga tidak pernah jujur. Nara langsung membalas. Suasana menjadi tegang. Sangat tegang. Aku menunggu waktu yang tepat. Arga berkata. Waktu yang tepat.
Nara tertawa kecil. Pahit. Kapan? Setelah semua hancur. Arga mengangkat wajahnya. Matanya terlihat berbeda. Lebih dalam. Sedikit lagi. Kalimat itu membuat Nara semakin marah. Aku tidak butuh sedikit lagi. Ia berkata tegas. Aku butuh sekarang. Arga terdiam. Dan itu cukup menjadi jawaban. Nara menggeleng. Air matanya akhirnya jatuh. Kenapa semuanya terasa seperti kebohongan? Arga melangkah mendekat. Tolong percaya aku. Nara mundur. Percaya apa? Suaranya pecah. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu menghantam. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak punya jawaban. Hening. Panjang. Menyakitkan. Di luar sana, di dalam mobilnya, Rendra menatap layar ponselnya. Rekaman kecil. Dari dalam rumah, suara pertengkaran itu terdengar jelas. Ia tersenyum tipis. Akhirnya, ia berkata pelan. Retak. Ia menyandarkan tubuhnya. Menikmati momen itu. Tidak perlu dihancurkan langsung. Matanya menyempit. Cukup dibuat saling meragukan. Ia mematikan layar. Wajahnya tenang. Tapi matanya dingin. Permainan itu berjalan sempurna. Di dalam rumah kecil itu, suasana berubah. Tidak ada lagi ketenangan seperti sebelumnya. Nara berdiri di satu sisi. Arga di sisi lain. Jarak di antara mereka terasa lebih jauh dari sebelumnya. Kalau kamu tidak bisa jujur, Nara berkata pelan. Mungkin aku harus mulai berpikir, apakah semua ini benar? Arga menatapnya. Matanya dalam. Namun kali ini, penuh tekanan. Kamu mau menyerah? Nara menunduk. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Jawaban itu lebih menyakitkan dari apapun. Arga menghela napas panjang. Lalu berkata pelan. Kalau begitu, tunggu sedikit lagi. Nara tidak menjawab. Ia hanya diam. Namun diam itu bukan lagi tenang, melainkan penuh keraguan. Dan di saat itulah, sesuatu mulai retak. Bukan karena kebencian, tapi karena kepercayaan yang mulai goyah. Malam setelah pertengkaran itu terasa panjang. Tidak ada kata-kata lagi di antara Nara dan Arga. Hanya keheningan yang terasa berat, seperti dinding tak terlihat yang berdiri di antara mereka. Nara duduk di sudut ruangan, memeluk dirinya sendiri. Matanya sembab, pikirannya kacau. Sementara Arga berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Dua orang yang saling mencintai, kini terjebak dalam jarak yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Keesokan paginya, Nara berangkat kerja tanpa banyak bicara. Ia hanya berkata pelan, "Aku berangkat." Arga mengangguk. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang mengejar. Dan itu lebih menyakitkan dari pertengkaran semalam. Di tempat kerja, suasana terasa semakin asing. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Semua orang terlihat lebih ramah, lebih terbuka. Beberapa bahkan menyapanya lebih dulu. Perubahan itu terasa tidak wajar. Dina mendekat. Kamu tidak apa-apa? Nara mengangguk. Iya. Dina menatapnya lebih dalam. Ada yang berubah. Nara tidak menjawab. Ia sendiri tidak tahu harus merasa apa. Di ruang briefing, Rati tersenyum lebih hangat dari biasanya. Kinerja kamu meningkat. Kalimat itu membuat Nara sedikit terkejut. Teruskan. Namun di balik semua itu, Nara merasakan sesuatu. Seperti sedang diarahkan. Penerbangan hari itu kembali mempertemukannya dengan Rendra. Dan kali ini, Rendra tidak menunggu. Ia langsung mendekat saat Nara sedang sendiri digali. Kamu terlihat berbeda hari ini. Nara tidak menoleh. Aku hanya lelah. Rendra tersenyum tipis. Lelah? Atau mulai sadar? Nara menatapnya. Apa maksudmu? Rendra bersandar santai. Bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Kalimat itu langsung menusuk. Seolah ia tahu segalanya. Nara menahan napas. Kamu tahu sesuatu? Rendra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nara dengan tenang. Aku tahu, kamu mulai ragu. Nara terdiam. Dan itu cukup menjadi jawaban. Rendra melangkah sedikit lebih dekat. Kamu tidak salah. Ia berkata pelan. Orang seperti dia, biasanya punya sesuatu yang disembunyikan. Nara menggenggam tangannya. Berhenti. Rendra tersenyum.
Aku hanya ingin kamu tidak terluka lebih jauh. Nara menatapnya tajam. Aku tidak butuh bantuanmu. Rendra mengangguk. Belum. Ia berhenti sejenak, lalu berkata lebih pelan. Tapi kamu akan. Kalimat itu terasa seperti jebakan. Halus, tapi pasti. Beberapa jam kemudian, sesuatu terjadi. Seorang penumpang kelas bisnis tiba-tiba mengeluh keras. Suaranya cukup keras hingga menarik perhatian banyak orang. Mbak, ini pelayanan seperti ini. Nara segera mendekat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Penumpang itu terlihat kesal. Pesanan saya salah. Nara mencoba menjelaskan dengan tenang. Namun situasi justru semakin memanas. Beberapa penumpang lain mulai memperhatikan. Nara tetap profesional. Namun di saat itulah, Rendra keluar dari kokpit. Ia berjalan mendekat. Ada masalah. Nada suaranya tenang, tapi tegas. Penumpang itu langsung mengalihkan perhatiannya. Iya, ini. Rendra mendengarkan sebentar. Lalu berkata, kami akan tangani. Ia menoleh ke Nara. Silakan perbaiki. Nara mengangguk. Namun sebelum ia pergi, Rendra berkata pelan. Tenang saja. Seolah ia yang mengendalikan semuanya. Situasi akhirnya mereda. Masalah selesai. Dan di mata penumpang, Rendra adalah penyelamat, bukan Nara. Setelah kejadian itu, Rendra kembali mendekat. Kamu lihat. Nara menatapnya. Apa? Rendra tersenyum tipis. Dunia seperti ini, butuh orang seperti aku. Kalimat itu jelas. Ia sedang menunjukkan sesuatu. Bahwa ia bisa mengendalikan keadaan. Bahwa ia punya kekuatan. Dan Nara mulai merasakannya. Malamnya, Nara tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di luar bandara. Menatap kosong ke arah jalanan. Pikirannya dipenuhi banyak hal. Tentang Arga. Tentang foto itu. Tentang semua yang belum dijelaskan. Dan sekarang, tentang Rendra. Semua bercampur. Semua membuatnya lelah. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari Arga. Aku tunggu kamu di rumah. Nara menatap layar itu lama. Lalu perlahan, mematikan ponselnya. Untuk pertama kalinya, ia memilih diam. Di sisi lain, Rendra berdiri tidak jauh dari sana. Memperhatikan. Ia tidak mendekat. Tidak perlu. Karena ia tahu, benih keraguan sudah tumbuh. Dan itu lebih kuat dari apapun. Ia tersenyum tipis. Sedikit lagi. Ia berkata pelan. Dia akan datang sendiri. Sementara itu, di rumah kecil itu, Arga duduk sendirian. Lampu menyala redup. Waktu berjalan. Namun Nara tidak kunjung datang. Arga menatap ponselnya. Tidak ada balasan. Ia menghela napas panjang. Matanya tertutup perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut. Bukan kehilangan. Tapi, tidak dipercaya. Dan di luar sana, permainan itu terus berjalan. Lebih dalam, lebih rumit, dan semakin sulit dihentikan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah kecil yang dulu terasa hangat kini hanya dipenuhi keheningan. Arga masih duduk di tempat yang sama, menatap kosong ke arah pintu. Jam terus berjalan. Namun Nara tidak kunjung pulang. Ponsel di tangannya tetap sunyi. Tidak ada balasan. Tidak ada kabar. Arga menarik napas panjang. Lalu perlahan berdiri. Langkahnya berat, tapi ia tetap mencoba tenang. Ia keluar rumah. Malam Jakarta dipenuhi suara kendaraan, lampu yang berkilauan, dan orang-orang yang sibuk dengan hidup masing-masing. Namun bagi Arga, semua itu terasa jauh. Pikirannya hanya satu. Nara. Di sisi lain kota, Nara masih duduk di bangku luar bandara. Lampu jalan memantul di wajahnya yang kosong. Ia tidak menangis. Tidak marah. Hanya lelah. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Tentang Arga. Tentang dirinya. Tentang semua pilihan yang ia ambil. Langkah kaki terdengar mendekat. Nara tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa itu. Rendra berdiri di sampingnya. Masih di sini. Nara tetap diam. Rendra duduk perlahan di sebelahnya. Kadang, diam itu bukan solusi. Nara menatap ke depan. Aku tidak ingin bicara. Rendra mengangguk. Tidak apa. Ia ikut diam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Tapi kamu tidak bisa lari dari kenyataan.
Kalimat itu membuat Nara menoleh. Apa yang kamu tahu? Rendra menatapnya. Aku tahu kamu mulai melihat. Nara mengernyit. Melihat apa? Rendra tersenyum tipis. Bahwa orang yang kamu percaya, tidak seperti yang kamu kira. Nara menahan napas. Kamu tidak tahu apa-apa. Rendra menghela napas kecil. Aku tidak perlu tahu semua. Ia berkata pelan. Cukup melihat bagaimana kamu sekarang. Nara terdiam. Rendra melanjutkan. Kamu lelah. Nara tidak menyangkal. Dan kamu sendiri. Kalimat itu tepat. Terlalu tepat. Rendra menatapnya lebih dalam. Kamu tidak seharusnya ada di posisi ini. Nara menggeleng. Aku yang memilih. Rendra tersenyum. Memilih tanpa tahu semuanya, bukan pilihan. Nara menatapnya tajam. Berhenti. Rendra tidak berhenti. Dia menyembunyikan sesuatu. Suasana menjadi tegang. Dan kamu tahu itu? Nara menunduk. Tangannya menggenggam erat. Keraguan itu sudah ada. Dan Rendra hanya memperbesar. Aku tidak akan menyakitimu. Ia berkata pelan. Berbeda dengan dia. Kalimat itu seperti pisau. Pelan, tapi dalam. Nara menutup mata. Seolah mencoba menahan semuanya. Sementara itu, Arga berjalan menyusuri jalanan malam. Ia tidak tahu harus kemana. Namun langkahnya tetap berjalan. Hingga akhirnya, ia sampai di satu tempat. Proyek besar. Lampu masih menyala. Beberapa orang terlihat sibuk. Arga berdiri di depan gerbang. Matanya menatap dalam. Seolah melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar bangunan. Seseorang mendekat. Seorang pria dengan pakaian rapi. Pak. Nada suaranya hormat. Semua sudah siap. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam. Pak, kita sudah menunggu. Arga akhirnya menghela napas panjang. Namun ia menggeleng. Belum. Pria itu terlihat bingung. Pak. Arga menatapnya. Belum waktunya. Kalimat itu tegas. Tidak bisa dibantah. Pria itu mengangguk. Baik, Pak. Arga berbalik. Langkahnya kembali menjauh. Namun kali ini, lebih berat. Karena ia tahu. Semakin lama ia menunggu, semakin besar yang akan ia kehilangan. Di bandara, Nara akhirnya berdiri. Ia menatap Rendra. Aku pulang. Rendra mengangguk. Baik. Ia tidak menahan. Tidak perlu. Karena ia tahu, sesuatu sudah berubah. Saat Nara berjalan pergi, Rendra berkata pelan. Aku selalu ada. Langkah Nara sempat terhenti. Namun ia tidak menoleh. Ia hanya melanjutkan. Saat Nara sampai di rumah, pintu terbuka. Lampu masih menyala. Namun Arga tidak ada. Nara berdiri di tengah ruangan. Sunyi. Sepi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Ia duduk perlahan. Menatap ruang kosong itu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah. Bukan kecewa. Tapi, kehilangan arah. Di tempat lain, Rendra kembali duduk di dalam mobilnya. Ia melihat jam. Waktu berjalan sesuai rencana. Ia tersenyum tipis. Sekarang, dia benar-benar sendiri. Matanya menyempit. Dan saat seseorang sendiri, dia akan mencari tempat untuk bersandar. Ia menyalakan mesin mobil. Dan aku akan ada di sana. Mobil itu melaju perlahan. Membawa satu hal yang pasti. Titik terendah bukanlah akhir. Melainkan awal dari kehancuran yang lebih besar. Hari itu datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Undangan itu sebenarnya sudah lama disebar. Sebuah acara besar keluarga Nara. Pertemuan yang mempertemukan semua orang. Dari kerabat dekat hingga keluarga jauh yang jarang terlihat. Namun kali ini, suasananya berbeda. Bukan sekadar pertemuan biasa. Tapi seperti panggung, tempat semua penilaian akan ditampilkan. Pagi itu, Nara berdiri di depan cermin. Tangannya memegang gaun sederhana, tapi elegan. Ia mengenakannya perlahan, merapikan setiap bagian dengan hati-hati. Wajahnya terlihat tenang, tapi matanya menyimpan banyak hal. Keraguan, lelah, dan keputusan yang belum selesai. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari ibunya. Datang tepat waktu. Jangan mempermalukan keluarga lagi. Nara menatap pesan itu lama. Lalu mematikan layar. Ia menarik napas panjang. Hari ini,
tidak akan mudah. Di sisi lain, Arga berdiri di luar rumah. Pakaian yang ia kenakan masih sederhana. Kemeja lama, celana kerja, tidak ada yang berubah dari penampilannya. Namun wajahnya berbeda, lebih tenang, lebih dalam. Seolah ia sudah memutuskan sesuatu. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, "Sudah waktunya." Namun langkahnya belum bergerak, seolah masih menahan sesuatu. Acara dimulai. Sebuah gedung besar, penuh lampu terang dan suara percakapan yang saling bersahutan. Orang-orang berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Senyum, tawa. Namun di balik itu, ada penilaian. Nara masuk perlahan. Beberapa orang langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu dia?" "Iya, yang itu." Nara berjalan tegak. Tidak menunduk. Tidak terburu-buru. Namun setiap langkah terasa berat. Ibunya mendekat. Wajahnya datar. "Kamu datang?" Nara mengangguk. "Iya." Ibunya menatap sekeliling. "Di mana suamimu?" Pertanyaan itu langsung. Nara terdiam. "Aku tidak tahu." Jawaban jujur. Namun justru membuat suasana semakin dingin. Ibunya menghela napas. "Kamu lihat." Ia berkata pelan. "Bahkan untuk acara seperti ini, dia tidak bisa datang." Nara tidak menjawab. Namun kata-kata itu tetap masuk. Di dalam ruangan, suasana semakin ramai. Dan di tengah keramaian itu, Rendra masuk. Dengan langkah tenang. Dengan penampilan sempurna. Beberapa orang langsung menyapanya. Tersenyum. Menghormati. Ia membalas dengan sopan. Namun matanya langsung mencari satu orang. Nara. Saat mata mereka bertemu, Rendra tersenyum tipis. Ia mendekat. "Kamu datang sendiri?" Nara menatapnya. "Iya." Rendra mengangguk pelan. "Seharusnya kamu tidak perlu sendiri di acara seperti ini." Kalimat itu terdengar lembut, namun penuh makna. Nara tidak menjawab. Rendra melanjutkan. "Kamu pantas berdiri di tempat yang lebih tinggi." Nara menggeleng. "Aku tidak butuh itu." Rendra tersenyum. "Kamu bilang begitu, tapi lihat sekeliling." Nara menatap ruangan. Semua orang tampak sempurna, berkelas. Dan ia berdiri di tengah itu, dengan cerita yang berbeda. "Kamu selalu terlihat sendirian di sini." Kalimat itu menusuk. Pelan, namun tepat. Acara berjalan. Namun bagi Nara, waktu terasa lambat. Setiap tatapan, setiap bisikan, semua terasa seperti tekanan yang terus menumpuk. Hingga akhirnya, seseorang berbicara lebih keras dari yang lain. "Mana suaminya?" Semua orang menoleh. Suara itu berasal dari salah satu keluarga besar. Nara menegang. Katanya menikah, tapi tidak pernah terlihat. Beberapa orang mulai tertawa kecil. Jangan-jangan cuma cerita. Suasana berubah. Lebih tajam. Lebih terbuka. Ibunya berdiri diam. Namun tidak membela. Nara menahan napas. Tangannya sedikit gemetar. Dan di saat itulah, Rendra melangkah maju. Tidak semua orang berani muncul di tempat seperti ini. Ia berkata tenang. Semua orang menoleh padanya. Rendra melanjutkan. "Apalagi, kalau tidak punya apa-apa." Kalimat itu jelas, menusuk. Namun disampaikan dengan cara yang halus. Seolah bukan hinaan, padahal jauh lebih menyakitkan. Nara menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun ia menahan. Ia tetap berdiri. Di luar gedung, langkah kaki terdengar pelan. Arga berdiri di depan pintu. Ia melihat ke dalam. Melihat cahaya. Melihat orang-orang. Dan di tengah itu, Nara. Ia menarik napas panjang. Tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Namun hanya sesaat. Matanya berubah. Lebih tegas. Lebih dalam. Ia melangkah masuk. Di dalam, suasana masih panas. Semua orang menunggu. Menunggu sesuatu. Atau seseorang. Dan saat pintu terbuka, langkah sederhana itu masuk ke dalam ruangan. Sepatu berdebu. Pakaian biasa. Namun langkahnya, tenang. Semua mata langsung tertuju. Suasana hening. Arga berdiri di sana. Di tengah semua kemewahan. Sendirian. Namun tidak terlihat kecil. Ia menatap lurus ke depan. Ke arah Nara. Dan untuk pertama kalinya, semua orang merasakan sesuatu yang berbeda.
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ketenangan di tengah badai. Dan di saat itulah, semua akan berubah. Langkah Arga memasuki ruangan membuat suasana seketika berubah. Semua percakapan terhenti. Semua mata tertuju. Bukan karena kagum, tapi karena heran. Di tengah jas mahal, gaun elegan, dan sepatu mengkilap, Arga berdiri dengan pakaian sederhana yang bahkan masih menyisakan debu kerja. Kontras itu begitu jelas. Dan justru karena itu, semua perhatian mengarah padanya. Beberapa orang mulai berbisik. Itu dia. Serius itu suaminya. Ya Allah. Tawa kecil mulai terdengar. Pelan. Lalu semakin berani. Nara berdiri diam. Matanya tertuju pada Arga. Perasaannya campur aduk. Lega, karena ia datang. Tapi juga takut, dengan apa yang akan terjadi setelah ini. Arga melangkah pelan. Tenang. Tidak terburu-buru. Seolah tidak ada satupun tatapan yang mempengaruhinya. Hingga ia berhenti di depan Nara. Aku datang. Suara itu sederhana, namun langsung menembus semua kebisingan. Nara menatapnya. Air matanya hampir jatuh. Kamu datang? Arga mengangguk. Maaf, terlambat. Sebelum Nara sempat menjawab, suara lain memotong. Wah, akhirnya muncul juga. Semua menoleh. Rendra berdiri dengan senyum tipis. Ia melangkah mendekat. Tatapannya tertuju pada Arga. Atau, baru berani muncul sekarang. Nada suaranya tenang, namun jelas merendahkan. Arga menatapnya. Diam. Tidak terpancing. Rendra berhenti beberapa langkah di depan. Menilai dari ujung kepala sampai kaki. Kamu tahu ini acara apa? Tidak ada jawaban. Rendra tersenyum. Ini bukan tempat kerja kamu. Beberapa orang tertawa kecil. Arga tetap diam. Namun matanya mulai berubah. Lebih tajam. Lebih dalam. Rendra melanjutkan. Tempat seperti ini biasanya untuk orang yang punya sesuatu. Kalimat itu jelas. Menghina. Langsung. Nara menahan napas. Cukup. Ia berkata pelan. Namun Rendra tidak berhenti. Atau mungkin kamu datang hanya untuk memastikan. Ia menoleh ke Nara. Bahwa dia masih bertahan. Suasana semakin panas. Semua orang memperhatikan. Menunggu. Seolah ini bukan lagi acara keluarga. Tapi, pertunjukan. Arga akhirnya berbicara. Pelan. Sudah selesai. Semua terdiam. Suara itu tidak keras. Namun cukup untuk menghentikan semuanya. Rendra tersenyum. Belum. Ia berkata santai. Aku baru mulai. Langkahnya semakin dekat. Dia pantas dapat yang lebih baik. Ia menunjuk ke arah Nara. Bukan hidup seperti ini. Arga menatapnya. Apa yang kamu tahu? Rendra tertawa kecil. Aku tahu cukup banyak. Ia berkata pelan. Cukup untuk melihat, kamu tidak layak. Kalimat itu jatuh. Keras. Tanpa penutup. Beberapa orang mengangguk pelan. Beberapa lainnya tersenyum sinis. Dan di tengah itu, Nara berdiri, terjebak. Arga menoleh ke arah Nara. Matanya lembut. Berbeda dari sebelumnya. Kamu percaya aku? Pertanyaan itu sederhana. Namun terasa berat. Nara terdiam. Semua mata tertuju padanya. Waktu seolah berhenti. Dan di detik itu, keraguan yang selama ini ia tahan kembali muncul. Ia ingin menjawab. Namun kata-kata itu tidak keluar. Dan diam itu cukup. Arga menutup matanya sejenak. Seperti menerima sesuatu. Lalu mengangguk pelan. Baik. Satu kata. Namun penuh makna. Rendra tersenyum tipis. Seolah baru saja menang. Lihat. Ia berkata pelan. Bahkan dia sendiri tidak yakin. Suasana semakin berat. Namun tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Mesin mobil. 1. Lalu 2. Lalu beberapa. Semua orang menoleh ke arah pintu. Suasana berubah. Bukan karena suara itu keras. Tapi karena tidak biasa. Pintu terbuka. Beberapa pria dengan pakaian rapi masuk. Langkah mereka teratur. Wajah mereka serius. Bukan tamu biasa. Mereka berhenti. Menatap sekeliling. Lalu, salah satu dari mereka melangkah maju. Matanya mencari. Hingga akhirnya, berhenti pada satu orang. Arga. Ia menunduk sedikit.
Dengan hormat. Pak. Suasana hening. Semua orang membeku. Maaf mengganggu. Pria itu berkata. Dokumen proyek besar sudah siap ditandatangani. Napas seolah berhenti. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata beralih ke Arga. Dan untuk pertama kalinya, keraguan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang belum sepenuhnya dipahami. Rendra berdiri diam. Senyumnya perlahan menghilang. Dan di saat itulah, semua mulai berubah arah. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang berat, seperti semua orang kehilangan suara dalam waktu yang sama. Tatapan mereka berpindah. Dari pria berpakaian rapi, ke Arga, yang berdiri di tengah ruangan. Dengan pakaian sederhana, dengan wajah tenang. Namun sekarang, tidak lagi terlihat sama. Pak, dokumennya sudah kami siapkan. Suara itu kembali terdengar. Lebih jelas, lebih tegas. Pria itu masih berdiri dengan sikap hormat. Tidak ada keraguan, tidak ada kesalahan. Ia tahu persis siapa yang ia panggil. Arga. Nara menatap Arga. Matanya membesar. Semua potongan yang selama ini membingungkan, mulai tersusun. Cara Arga berbicara, cara ia bersikap, cara orang-orang di proyek mendengarkannya. Semua masuk akal. Namun juga menyakitkan. Arga. Suaranya hampir tidak terdengar. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas pelan. Lalu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga berdiri tepat di hadapan pria itu. Sudah lengkap? Tanya Arga. Nada suaranya berubah. Masih tenang, tapi lebih tegas. Lebih berwibawa. Pria itu mengangguk. Semua sesuai arahan, Pak. Semua orang terpaku. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi bisikan. Yang tersisa hanya keterkejutan. Arga mengambil map yang diserahkan. Membukanya sebentar. Membaca cepat. Seperti seseorang yang sudah terbiasa. Lalu menutupnya kembali. Besok. Ia berkata singkat. Ya, Pak. Pria itu menunduk. Lalu mundur perlahan. Bersama rombongan yang datang bersamanya. Mereka keluar dengan tertib. Meninggalkan ruangan yang masih membeku. Beberapa detik berlalu. Tidak ada yang berani bicara. Hingga akhirnya, suara kecil terdengar. Pak. Seseorang dari keluarga Nara mencoba bicara. Namun suaranya gemetar. Ini, maksudnya. Tidak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena jawabannya, sudah jelas. Rendra berdiri diam. Matanya tidak lagi tenang. Tatapannya tertuju pada Arga. Berusaha memahami. Berusaha menyangkal. Tapi tidak bisa. Tidak mungkin. Ia berkata pelan. Arga menoleh. Menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada lagi yang disembunyikan. Apa yang tidak mungkin? Suaranya tenang. Namun berat. Rendra menelan ludah. Kamu? Ia berhenti. Siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Yang sejak awal, tertahan. Arga menatap sekeliling. Semua mata padanya. Semua menunggu. Ia menghela napas pelan. Lalu berkata, aku tetap orang yang sama. Jawaban itu sederhana. Namun kali ini, maknanya berbeda. Yang membedakan, hanya apa yang kalian lihat. Ruangan kembali hening. Lebih dalam dari sebelumnya. Nara berdiri. Langkahnya pelan. Mendekat. Matanya tidak lepas dari Arga. Kamu, kontraktor itu? Bukan pertanyaan. Lebih seperti kesadaran. Arga menatapnya. Dan mengangguk. Satu gerakan kecil. Namun cukup untuk menghancurkan semua keraguan. Air mata Nara jatuh. Bukan karena sedih. Bukan karena bahagia. Tapi karena semua yang ia ragukan ternyata salah. Kamu tahu? Ia berkata pelan. Semua orang menghina kamu. Arga tidak menjawab. Kamu tahu aku hampir tidak percaya. Suaranya bergetar. Arga tetap diam. Kenapa kamu diam saja? Akhirnya, pertanyaan itu keluar. Yang selama ini tertahan. Arga menatapnya. Dalam, lama, lalu berkata pelan. Karena aku ingin tahu. Nara mengernyit. Tahu apa? Arga menarik napas. Siapa yang melihat, dan siapa yang hanya menilai. Kalimat itu jatuh, dan menghantam semua orang.
seperti tamparan. Tanpa suara, Rendra menatapnya. Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata. Semua rencananya, semua permainan, semua manipulasi, hancur dalam satu momen. Arga melangkah mendekat ke arah Nara, namun tidak menyentuh. Hanya berdiri. Aku tidak pernah bohong. Ia berkata pelan. Aku hanya belum mengatakan semuanya. Nara menutup mulutnya. Air matanya tidak berhenti. Aku salah. Ia berbisik. Arga menggeleng pelan. Tidak. Suaranya lembut. Kamu hanya manusia. Kalimat itu sederhana, namun lebih menenangkan dari apapun. Di sekeliling mereka, orang-orang mulai berubah. Yang tadi menghina, kini diam. Yang tadi merendahkan, kini menunduk. Namun Arga tidak melihat mereka. Ia hanya melihat satu orang. Nara. Rendra mundur satu langkah. Lalu satu langkah lagi, seperti kehilangan pijakan. Harga dirinya runtuh. Tanpa suara, tanpa perlawanan. Ia menatap Arga. Namun kali ini, bukan dengan kesombongan, melainkan kekalahan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia tidak pernah benar-benar memahami permainan ini. Karena sejak awal, ia sudah kalah. Suasana di ruangan itu belum benar-benar pulih. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik-bisik. Semua orang berdiri dalam diam, seperti sedang mencerna sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami dalam satu waktu. Arga berdiri tenang di tengah semua itu. Tidak ada perubahan pada dirinya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada keinginan untuk membalas. Padahal, ia bisa. Sangat bisa. Namun ia memilih diam. Nara masih berdiri di depannya. Air matanya perlahan berhenti, namun jejaknya masih jelas. Matanya menatap Arga, dengan perasaan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bukan lagi sekadar cinta, tapi juga penyesalan. Aku hampir kehilangan kamu. Suaranya pelan, hampir berbisik. Arga menatapnya. Tenang, kamu tidak kehilangan apa-apa. Jawaban itu lembut, tidak menyalahkan, tidak menekan, justru menenangkan. Nara menggeleng. Aku meragukan kamu. Arga menghela napas pelan. Itu wajar. Nara menatapnya. Tidak. Suaranya lebih tegas. Itu salah. Arga terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Yang penting, kamu kembali. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Nara kembali menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa diterima, tanpa syarat. Di sisi lain ruangan, keluarga besar Nara mulai bergerak. Ibunya melangkah mendekat. Wajahnya berubah. Tidak lagi keras. Tidak lagi penuh penilaian. Kami? Ia berhenti. Seperti kesulitan mencari kata. Kami tidak tahu. Arga menatapnya. Tidak ada kemarahan di sana. Kalian tidak perlu tahu. Ia berkata tenang. Cukup, tidak merendahkan. Kalimat itu jatuh. Lembut. Namun terasa berat. Ibunya menunduk. Untuk pertama kalinya, tanpa pembelaan, ayah Nara ikut mendekat. Kami salah menilai. Arga hanya mengangguk. Tidak memperpanjang. Tidak mempermalukan balik. Itulah balasannya. Tanpa suara, namun lebih kuat dari amarah. Di sudut ruangan, Rendra berdiri sendiri. Wajahnya masih tegang. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kendali. Ia melangkah pelan mendekat. Semua orang memperhatikannya. Namun kali ini, bukan dengan hormat, melainkan dengan rasa ingin tahu. Rendra berhenti di depan Arga. Beberapa detik. Tidak ada yang bicara. Lalu akhirnya, ia berkata, "Aku salah." Suara itu pelan. Tidak seperti biasanya. Tidak ada kesombongan. Tidak ada tekanan. Hanya kejujuran. Arga menatapnya. Tanpa ekspresi berlebihan. Rendra menunduk sedikit. Aku pikir, aku bisa mengendalikan semuanya. Ia menghela napas. Tapi aku salah. Arga tetap diam. Rendra mengangkat wajahnya. Dan aku hampir menghancurkan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Suasana kembali hening. Semua orang menunggu reaksi Arga. Namun Arga hanya berkata satu kalimat. Belajar. Sederhana, tanpa emosi. Namun cukup. Rendra mengangguk pelan. Ia mengerti. Tidak ada pembalasan.
tidak ada penghinaan. Dan justru karena itu, terasa lebih berat. Ia mundur perlahan dan pergi. Tanpa kata lagi, ruangan perlahan kembali hidup. Namun suasananya berbeda, lebih tenang, lebih sadar. Nara berdiri di samping Arga. Tangannya menggenggam tangan Arga erat, seolah tidak ingin melepaskan lagi. Arga menatap sekeliling, lalu berkata pelan, "Aku tetap kuli." Beberapa orang terkejut, namun ia melanjutkan, "Kuli yang membangun." Ia menatap satu persatu, bukan hanya bangunan, tapi hidup. Kalimat itu menutup semuanya. Tidak ada lagi yang bisa ditambahkan, tidak ada lagi yang bisa diperdebatkan. Malam itu, mereka pulang ke rumah kecil yang sama, namun rasanya berbeda, lebih hangat, lebih tenang. Nara duduk di samping Arga, kali ini tanpa jarak, tanpa keraguan. "Aku tidak butuh dunia lain." Ia berkata pelan, "Yang ini sudah cukup." Arga menatapnya, lalu tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terlihat benar-benar lega. Di luar sana, kehidupan tetap berjalan. Orang-orang kembali pada kesibukannya. Namun bagi mereka yang menyaksikan malam itu, ada satu hal yang tidak akan pernah dilupakan. Bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Dan tidak semua yang terlihat tinggi, benar-benar bernilai. Karena pada akhirnya, yang melihat dengan hati, tidak pernah salah memilih.